Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah. Dan kita masih di ayat 102 berkaitan dengan sihir dan aneka turunannya. Baik, tema yang tadi disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang sifat sihir. Namun sebelum kita membahas tentang sifat sihir, terlebih dahulu kita akan membacakan riwayat yang kemarin sempat kita singgung berkaitan dengan malaikat Harut dan Marut. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan banyak sekali riwayat tentang cerita Harut dan Marut. Dan dari sebagian riwayat itu ada yang statusnya sebagai riwayat yang dinilai dhaif, ada yang disebut sebagai riwayat yang maudhu dan seterusnya. Dan ada juga riwayat yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Di antaranya yang disebutkan adalah riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Di mana seperti yang pernah kita sampaikan bahwa tafsir Ibnu Abi Hatim termasuk di antara rujukan yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam menulis kitab tafsirnya. Kita akan bacakan dua riwayat tersebut. Yang pertama adalah riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar mengatakan, annahu sami'an nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke muka bumi, qalatil malaikah, maka para malaikat mengatakan, "Ai Rabbi, wahai Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat berkomentar, "Ya Allah, apakah Engkau akan jadikan di muka bumi makhluk yang akan berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikanmu, kami bertasbih kepadamu dan mengagungkanmu. Bukankah itu sudah cukup?" Qala, kemudian dijawab oleh Allah, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Qalu rabbuna nahnu atwa'u laka min bani Adam. Kemudian malaikat mengatakan, "Ya Allah, kami lebih taat dibandingkan Bani Adam." Qala Allah Ta'ala lil malaika. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Halummu malakaini minal malaikatah hatta nuhbituhuma ilal ard. Fanandur kaifa ya'malan." Coba tunjuk dua malaikat di antara kalian yang nanti akan aku turunkan ke muka bumi. Kemudian kita lihat apa yang akan dia perbuat. Qalu bi rabbina Harut wa Marut. Akhirnya mereka memilih dua malaikat yang dianggap paling rajin ibadah, paling banyak ketaatannya, Harut dan Marut. Fa uhbita ilal ardi, kemudian keduanya diturunkan di muka bumi dan diberi syahwat. Diturunkan di muka bumi dan diberi syahwat. Karena pembeda antara malaikat dengan manusia yang sama-sama makhluk berakal adalah keberadaan apa? Syahwat. Malaikat tidak punya syahwat, sedangkan manusia punya syahwat. Maka Harut dan Marut diturunkan di muka bumi dan diberi syahwat. Wa muthilat lahuma az-zahrah. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan bintang Zahrah, dan bintang itu dijadikan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita. Imra'atan min ahsanil bashar, menjadi wanita yang paling cantik. Faja'at huma fasa'alaha
nafsaha. Kemudian Zahra ini mendatangi dua malaikat tadi, mendatangi Harut dan Marut, lalu bertanya tentang kasus yang dia alami. Faqalat la wallahi hatta tatakallama bihadhil kalimah minal isyraq. Sampai ketika terjadi komunikasi, mereka tertarik terhadap Zahra. Tapi Zahra menolak dan ngasih syarat, tidak, saya enggak mau dengan kalian sampai kalian mengucapkan kalimat kesyirikan. Malaikat ini mengatakan, faqala wallahi la nusyriku billahi syai'an abada. Demi Allah kami tidak akan berbuat syirik selamanya. Fadhahabat anha, akhirnya Zahra ini pergi. Thumma raja'at bisabiyyin tahmiluhu. Kemudian dia balik menemui Harut dan Marut dengan menggendong seorang bayi. Fasa'alaha an nafsaha. Kemudian mereka tertarik untuk melakukan hubungan badan dengan Zahra. Faqalat la wallahi hatta taqtul hadzal sabi. Enggak bisa sampai kalian membunuh anak ini. Faqala la wallahi la naqtuluhu abada. Kemudian Harut dan Marut mengatakan, demi Allah kami tidak akan membunuhnya selamanya. Tsumma dhahabat, akhirnya Zahra pergi. Lalu di waktu yang lain dia kembali dengan membawa segelas khamr. Kemudian malaikat menawarkan, Harut dan Marut menawarkan lagi, tapi Zahra menolak dan ngasih syarat. La wallahi hatta tashrab hadzal khamra. Saya enggak mau sampai kamu minum khamr ini. Harut dan Marut merasa ini lebih ringan dibandingkan berbuat syirik dan membunuh anak. Akhirnya fasyariba, mereka pun minum khamr, fasakara, kemudian mereka mabuk. Setelah mabuk, fawaqa'a 'alaiha, mereka berzina dengan Zahra. Lalu dia membunuh anak itu. Falamma afaqa, begitu dia sadar, qalatil mar'ah, si Zahra ini mengatakan, wallahi ma taraktu ma syai'an abaitu ma 'alayya. Demi Allah, semua maksiat yang kamu tolak telah kau kerjakan. Hina sakaratuma, ketika kalian dalam kondisi mabuk. Fakhuyyira baina adzabid dunya wa adzabil akhirah fakhtara adzabad dunya. Kemudian dia dikasih pilihan mau azab dunia atau ke azab akhirat. Akhirnya mereka berdua memilih azab akhirat. Memilih azab di dunia. Lalu keduanya diazab di dunia. Baik, ini riwayat yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian riwayat yang disebutkan dalam keterangan Ibnu Abi Hatim lebih panjang daripada apa yang tadi disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Dalam keterangan Ibnu Abi Hatim juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita tentang keberadaan Harut dan Marut. Dikatakan berawal dari Abdullah bin Umar melakukan perjalanan ke daerah Irak, lalu beliau menyampaikan tentang masalah negeri Babil. Kemudian diceritakan, qalatil malaikah, para malaikat mengatakan, ya Rabbi kaifa tad'u usata bani Adam wa hum yasfikuna ad-dima al-haram wa yantahikuna maharimaka wa yufsiduna fil ard. Ya Allah, kenapa kau biarkan para tukang maksiat di kalangan Bani Adam, mereka menumpahkan darah, mereka melanggar hal yang haram, berbuat kerusakan di muka bumi. Qala, kemudian Allah jawab, inni ubtilituhum, karena aku memberikan ujian kepada mereka. Fa'ala in ibtalaitukum mithla alladhi ibtalaituhum bihi fa'altum kalladhi yaf'alun. Kalau saya memberikan ujian kepada kalian sebagaimana ujian yang aku berikan kepada mereka manusia yang ada di muka bumi, fa'altum kalladhi yaf'alun, kalian akan melakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Qalu la, malaikat ini mengatakan enggak mungkin, tidak akan terjadi. Qala, kemudian Allah berfirman, fakhtaru min khiyarikum itsnain, sekarang pilih dua malaikat yang terpilih di antara kalian, malaikat pilihan di antara kalian. Mereka pun memilih Harut dan Marut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Harut dan Marut, inni muhbitukuma ilal ardi, aku akan turunkan kalian berdua ke bumi. Wa ahada ilaikuma, lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada Harut dan Marut, alla tusyrika wala tazniya wala takhuna,
jangan berbuat syirik, jangan berbuat zina, dan jangan berkhianat. Kalian diturunkan sebagai hakim bagi umat manusia. Sehingga malaikat ini diturunkan di muka bumi, tugasnya untuk melaksanakan hukum Allah sebagai hakim di kalangan umat manusia. Akhirnya mereka pun diturunkan di bumi, wa ulqiya alaihi masyabaq. Kemudian diberikan syahwat dalam dirinya. Wa uhbitat lahum az-zahra fi ahsani surati imra'atin fata'arradat lahuma. Dan Allah juga menurunkan az-zahra. Bintang Zahra diturunkan dan berwujud sebagai perempuan yang paling cantik. Fata'arradat lahuma farawadaha an nafsiha faqalat inni ala dinin la yasihu li ahadin ayyatiyani illa man kana ala mithlih. Lalu Zahra menawarkan diri kepada keduanya. Tapi malaikat ini tertarik terhadap Zahra, namun Zahra tidak mau. Aku berada dalam agama dan tidak boleh siapapun menyentuhku kecuali satu agama denganku. Qala wa ma dinuka? Lalu malaikat ini bertanya, apa agamamu? Qalat al-majusiyah. Aku penganut Majusi. Qala asyirku hadha syai'u la nuqirru bihi. Maka malaikat ini mengatakan, ini perbuatan syirik, kami tidak setuju. Enggak mau. Famakathat anhuma ma sya'allahu thumma ta'arradat lahuma fa'aradaha an nafsiha. Kemudian setelah selang beberapa waktu Zahra datang lagi. Faqalat ma syi'tuma ghaira anna li zawjan wa ana akrahu ay yattali'a ala hadha minni fa'aftadihu. Kemudian Zahra mengatakan, saya punya suami dan saya enggak ingin dia tahu terhadap perbuatanku ini. Kalau kamu setuju dengan persyaratanku, maka kau harus memenuhi keinginanku. Kemudian diminta untuk membunuh suaminya. Dan akhirnya intinya terjadilah perbuatan maksiat itu sampai akhirnya mereka ditarik lagi ke langit dan disuruh untuk memilih hukuman, apakah di bumi, di dunia ataukah azab di akhirat. Fakhtara azab ad-dunya. Kemudian mereka lebih memilih azab dunia. Dan di riwayat Ibnu Abi Hatim ada keterangan faju'ila fi baquratin min hadidin fi qalibin mamlu'atin min narin aliyahuma safilahuma. Akhirnya mereka dijungkir, ya, kakinya di atas, kepala di bawah, dimasukkan ke dalam bakurat, sebuah bejana yang berisi dengan api. Bawahnya kepalanya, atasnya kakinya. Wallahu a'lam. Ini beberapa keterangan yang disampaikan dalam riwayat yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan beliau di bagian akhir mengatakan wa hadza isnadun jayyid ila Abdullah bin Umar. Dan sanad yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim adalah sanad yang jayyid sampai Ibnu Umar. Meskipun ada banyak sekali para ulama ketika membahas masalah cerita Harut dan Marut ini mereka mengingkari, tidak mungkin. Karena secara kaidah malaikat tidak mungkin bermaksiat. Seperti keterangan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Utsman Al-Khamis. Beliau mengatakan bahwasanya cerita ini semuanya adalah dusta. Demikian pula beberapa ulama belakangan yang lain ketika mengomentari kisah Harut dan Marut, mereka mengatakan ini tidak benar. Sebab menyalahi kaidah baku di mana malaikat dikatakan oleh Allah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan taat kepada apapun yang Allah perintahkan. Wallahu ta'ala alam. Dan sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, kita meyakini ayatnya benar. Keberadaan Harut dan Marut itu benar, meskipun ada ikhtilaf di kalangan para ulama dalam menafsirkannya. Tapi keberadaan perbedaan pendapat tidak mempengaruhi kebenaran dari ayat. Sehingga dari sekian ikhtilaf yang ada, yang benar mungkin hanya satu. Sedangkan yang lain hanya ijtihadat, pernyataan yang berangkat dari ijtihad, yang mungkin benar mungkin salah. Baik, ini sebagai pelengkap dari
tema kemarin tentang Harut dan Marut, berkaitan dengan keberadaan riwayat yang menceritakan tentang kondisi Harut dan Marut ketika di muka bumi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang masalah sihir. Nah, sihir secara bahasa dijelaskan oleh para ulama ahli bahasa, maknanya adalah sarfu syai'i an wajhi. Memalingkan sesuatu dari kondisi yang sebenarnya. Memalingkan sesuatu dari kondisi yang sebenarnya. Kalau ada kalimat seperti ini, ma saharaka an kadza, maka maknanya adalah ma sarafaka anhu. Apa yang membuat kamu terpaling dari hal ini. Itu orang Arab menyebutnya dengan ma saharaka an kadza. Sehingga secara makna bahasa, sahara bermakna sorofa, memalingkan. Baik. Kemudian secara makna bahasa, sihir juga bisa diartikan dengan malatufa, sesuatu yang lembut. Sesuatu yang lembut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut waktu makan sahur dengan sebutan al-ashar wal mustaghfirina bil ashar, dan makan sahur disebut sahur li'annahu latif, karena makan sahur itu sesuatu yang lembut, yang dimakan cuma sedikit. Ini makna sihir secara bahasa. Nabi SAW menyebut orang yang menyampaikan ceramah dengan bagus sampai memukau jamaah, sehingga jamaah bisa fokus mendengarkan sampai tes, itu nggak kerasa, Pak. Netes dia. Saking apa? Fokusnya sampai apa? Orangnya ngeces. Itu disebut dengan sihir. Rasulullah SAW mengatakan, wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya dalam penjelasan itu ada unsur sihir. Sehingga orang ini ketika dia berbicara dengan rapi, sistematis, bagus, enak didengar, semua pendengarnya menikmati. Sampai semuanya fokus mendengarkan. Enggak terasa netes. Ini bagian dari bentuk sihir. Makanya disebut dengan sesuatu yang lembut karena pengaruhnya tidak terasa. Taib. Sedangkan definisi secara istilah, apa definisi sihir secara istilah? Jawabannya tidak bisa didefinisikan. Kenapa, Pak? Karena bentuk sihir itu beragam. Metodenya juga beragam. Karena bentuknya beragam, metodenya beragam, sehingga tidak bisa dibuat satu benang merah yang bisa menyimpulkan sihir itu seperti ini. Makanya biarkan sihir dalam bentuk definisi bahasa dan tidak perlu dibuat definisi istilah. Definisi istilah kan memberikan batasan, yang kayak gini sihir, yang seperti ini bukan sihir. Tayyib. Karena terkadang ceramah disebut sihir. Dan dulu di antara metode sihir itu adalah menggunakan zat kimia. Ada orang misalnya ya, di depannya diketik dengan tangannya. Tapi di dalam tangannya ini ada bubuk kimia. Sehingga di depan mukanya cuma diketik pakai tangan, gini ya. Akhirnya bubuk itu kan terserap oleh nafas dia. Terus orangnya jadi pingsan. Nah, orang menganggapnya itu sebagai bagian dari sihir. Sehingga dulu di masa silam, ahli kimia itu dijuluki penyihir. Masya Allah. Karena dulu sihir itu pakai zat-zat kimia. Nah, kalau sekarang kan ahli kimia mahasiswa UGM, gitu ya. Nah, kalau dulu adalah ahli kimia, orang yang pintar kimia itu dicurigai sebagai penyihir. Tayyib. Selanjutnya, metode sihir itu beragam. Metode sihir itu beragam. Dan sihir itu berhasil semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ma hum bidarrina bihi illa biidznillah. Dan tidaklah mereka bisa memberikan madarat dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah. Sebab tidak ada sesuatu yang keluar dari kehendak Allah. Artinya begini, realita kehidupan yang Allah ciptakan ini
ada manusia yang menempuh sebab dengan jalan yang zahir, yang kelihatan. Misalnya pengen duit, pengen harta, dia kerja. Ini jalan yang sifatnya apa? Zahir. Atau misalnya lagi pengen memisahkan dua orang yang saling mencintai, kemudian dia datang lalu bikin ribut di keluarganya. Akhirnya mereka saling benci. Nah, ini sebab apa? Zahir. Ya, sehingga misalnya dia main di Facebook atau mengintimidasi salah satu suaminya atau istrinya sampai membuat mereka saling benci, akhirnya cerai. Ini sebab apa? Zahir. Baik. Dan ada sebab yang tidak zahir, yang enggak kelihatan. Dan baik sebab zahir maupun sebab yang tidak zahir, sebab yang sifatnya latif, yang lembut, dua-duanya di bawah kuasa Allah. Semuanya kembali kepada kehendak Allah. Sehingga kok bisa Pak sihir itu terjadi dengan kehendak Allah? Ya sebagaimana orang bisa mendapatkan akibat tertentu juga dengan kehendak Allah. Maling berhasil itu dengan kehendak Allah enggak? Ya, dengan kehendak Allah. Karena tidak ada sesuatu yang keluar dari kehendak Allah. Prinsipnya bahwa apa yang Allah kehendaki belum tentu Allah cintai. Apa yang Allah kehendaki belum tentu Allah cintai. Karena apapun yang terjadi di alam raya ini tidak keluar dari kehendak Allah. Meskipun tidak semua yang terjadi di alam ini Allah cintai. Keberadaan kesyirikan, kekufuran, aneka maksiat, Allah cintai enggak? Tidak mungkin Allah mencintai maksiat. Keberadaan tindakan zalim, apakah Allah mencintainya? Tidak. Tidak mungkin Allah mencintai kezaliman. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah hanya perintahkan yang adil dan perbuatan baik. Tapi kenapa ada kezaliman, ada kesyirikan, ada maksiat? Semuanya terjadi dengan kehendak Allah dan itu terjadi dengan hikmahnya. Karena kita tidak bicara takdir, maka saya hanya memberikan sebuah kesimpulan bahwa intinya apapun yang terjadi dengan kehendak Allah, tapi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah dicintai oleh Allah. Paham ini ya? Baik. Sehingga sihir terjadi dengan kehendak Allah karena tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Selanjutnya, ada sihir adalah orang mengambil sebab tapi dengan cara yang tidak zahir. Sehingga dia melakukan proses sihir. Nah, sihir bentuknya beragam. Ada sihir yang bentuknya menyihir mata. Jadi pandangannya yang disihir. Contoh sihir mata ini Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 116. Tukang sihirnya Fir'aun itu sihir dengan menyihir mata. Allah Ta'ala berfirman, Qala alqu, Musa berkata, alqu, wahai tukang sihir, silahkan kalian lemparkan. Falamma alqau saharu a'yunan nas. Ketika mereka melemparkan tali-talinya, para tukang sihir itu menyihir pandangan mata manusia. Sehingga semua manusia melihat tali itu seolah-olah berubah jadi ular. Allah katakan sihir bentuknya adalah menyihir mata. Sebab manusia tidak punya arwah. Sehingga kehebatan tukang sihir Fir'aun itu tidak bisa ngasih roh kepada tali tersebut. Maka tali ini sebenarnya tidak hidup sejati. Tapi hanya pandangan mata manusia yang disihir. Ya. Makanya kalau misalnya ada situasi yang aneh ya, dan Anda yakin ini sihir. Begitu bangun di tembok penuh dengan ular, kalajengking dan seterusnya. Dan Anda yakin ini sihir mata. Coba disentuh ya. Nah, kalau Anda sentuh, karena ini cuman sihir tipuan mata, gak bakalan mereka memberikan bahaya kepada yang menyentuh. Mau dicoba? Ya. Tapi gambling ya, kok ada kalajengking nih, kata Ustadz ini sihir mata. Nah, ya. Coba disentuh ya. Nah, kalau Anda masuk rumah sakit berarti bukan sihir ya. Baik. Dan Musa alaihissalam juga terpengaruh dengan peristiwa itu. Sehingga dalam ayat yang lain, pada waktu Musa alaihissalam melihat tukang sihir itu bermain sihirnya, beliau ketakutan. Karena tali-tali itu menjadi ular dan semuanya mengarah kepada Musa. Wah, ini nanti kalau nyerang beliau gimana? Fa'auhayna ila Musa. Kemudian Allah wahyukan kepada Musa. An alqi asak, lemparkan tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Maka kemudian tongkatnya Musa menelan
ma yafikun, sihir yang dibuat, tipuan yang dibuat oleh para tukang sihirnya Firaun. Baik. Ini sihir yang pertama. Sehingga dari sini kita bisa memahami sihir itu tidak bisa memberi nyawa. Ada orang pegang batu, disihir, cering, jadi pitik, Pak. Nah. Itu berarti apa, Pak? Apakah dia bisa ngasih nyawa batu itu jadi ayam? Tidak bisa. Karena tukang sihir tidak punya nyawa. Metode yang kedua adalah memindahkan benda dalam waktu yang sekejap, sehingga pandangan mata manusia tidak mampu untuk menangkapnya. Dan yang kedua ini sebagaimana yang dialami oleh Ifrit. Ifrit pada waktu menawarkan diri kepada Sulaiman. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup untuk memindahkan singgasana Balqis sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Bayangin ya. Balqis berada di mana? Saba. Saba ada di Yaman. Sedangkan Sulaiman ada di mana? Di Syam. Sulaiman kerajaannya berada di Syam. Ratu Balqis ada di Candi Boko, Sulaiman ada di Magelang, ya. Ngelewati Sulaiman. Kaya ngono kok ya ono sing percaya. Likulli syai'in warith. Betul apa kata pepatah Arab? Orang buang apapun itu ada yang nemu. Sehingga meskipun ada orang yang ngomong dengan gedabrus isinya dusta, itu ada orang yang percaya. Subhanallah. Likulli syai'in warith. Kerajaan Sabak berada di Yaman, sedangkan Sulaiman berada di Syam. Jaraknya sangat jauh, naik pesawat 3 jam. Yang kemarin yang sempat saya alami, Jeddah, Yordan, itu kurang lebih 1 jam. Berarti kalau Yaman, ya mungkin lebih dari itu. Mungkin 2 jam atau mungkin 3 jam. Baik, dengan perjalanan yang demikian jauh, tapi bisa datang dalam waktu sekejap. Itulah kemampuan jin. Maka jin bisa memindahkan benda dalam waktu yang sangat cepat. Dan bagian inilah yang mungkin terjadi pada beberapa kasus orang mengubah benda jadi benda yang lain. Itu kemungkinan yang kedua, kalau nggak sihir mata, adalah proses memindahkan benda yang dibantu oleh jin. Saya waktu kecil pernah melihat praktek sihir langsung, ya. Dan sihir yang saya lihat adalah orang disembelih, mata, kemudian kepalanya digotong. Kepalanya itu digotong, dipamerkan. Yang nonton banyak sekali. Dan waktu itu saya mungkin SD kelas 1, ya. Dan ya kita tidak tahu kalau itu sihir dan tidak ngerti tentang apa itu sihir. Cuman belakangan ketika saya ingat-ingat dulu pernah lihat kayak gitu. Mungkin inilah yang dimaksud dengan sihir pandangan mata. Kalau memindahkan kan tidak bisa ya, memindahkan mayit itu nggak bisa. Karena darahnya itu keluar waktu itu. Tapi yang mungkin itu terjadi adalah sihir pandangan mata. Jadi mereka disihir, manusia disembelih tidak mati dan seterusnya. Tayyib. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut sihir dalam Al-Qur'an dengan sebutan bisa memisahkan antara suami dan istri. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari ilmu yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Kenapa ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Karena praktek sihir yang paling banyak di bagian ini. Praktek sihir yang paling banyak itu urusan cinta atau benci. Sihir pelet, ya. Ada yang sihir semar mesem, ada yang jaran goyang. Masya Allah. Ngerti sekondi Pak. Dan ada yang bentuknya kebencian, sarf, sehingga membuat orang jadi benci. Kenapa? Karena inilah proyeknya setan, proyeknya iblis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaitana la yadau arsyahu 'alal ma'." Iblis menaruh istananya, singgasananya di atas air, di lautan. Tsumma yab'atsu sarayaha finnas. Kemudian dia mengutus
pasukannya untuk menyebar ganggu masyarakat. Ya. Maka singgasana iblis ada di mana? Di laut. Singgasana iblis berada di laut. Segitiga bermuda itu di mana? Di laut. Di laut atau darat? Hah? Yang benar. Kita kan sering mendengar katanya ada di segitiga bermuda. Ada di mana itu? Di daerah sini, di laut. Eksperimen yang bisa membuktikan itu di mana? Karena ini hal yang gaib. Nabi SAW banyak mengatakan singgasana iblis berada di atas air. Dan keterangan para ulama itu di laut. Baik. Lalu iblis mengutus pasukannya. Dan kita tidak penting untuk kepo adanya di mana, Pak? Saya mau datang ke sana. Ngapain kamu datang ke sana? Justru kita harus menjauh malah mendekat. Fa aqrabuhum indahu manzilatan a'dhamuhum indahu fitnatan. Maka setan yang kedudukannya paling dekat dengan iblis adalah yang paling bisa mengganggu manusia, yang paling besar gangguannya kepada manusia. Kemudian yaji'u ahaduhum, akhirnya mereka datang melapor. Fa yaqulu ma ziltu bi fulan hatta tarakathu wa huwa yaqulu kadza wa kadza. Hatta taraktuhu wa yaqulu kadza wa kadza. Saya selalu menggoda fulan sampai ketika saya tinggalkan dia itu sudah mengucapkan kalimat maksiat. Wa yaqulu iblis la wallahi ma sana'ta syai'an. Iblis komentar, kau belum apa-apa. Wa yaji'u ahadukum, kemudian ada satu yang datang, saya menggoda si A sampai dia berbuat maksiat ini. Biasa saja. Sampai datang setan yang kesekian. Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahli. Saya goda orang ini sampai ketika saya tinggalkan dia telah menceraikan istrinya. Qala fayuqarribuhu wa yudnihi wa yaltazimuhu. Akhirnya setan tadi disuruh untuk mendekat dan ditaruh di posisi yang dekat dengan iblis. Lalu iblis mengatakan, nikmas syaitani anta. Kamu adalah setan yang berprestasi. Setan yang terbaik adalah dirimu. Masya Allah. Sehingga kita bisa lihat di sini, di antara proyek besarnya setan apa? Terjadi perceraian. Meskipun cerai itu dalam Islam halal, tapi Nabi SAW memberitahu bahwa di antara proyek besar setan yang bantu iblis adalah merusak rumah tangga orang. Sehingga ketika terjadi perceraian, maka yang berhasil menggoda dua pasangan suami istri ini, dia sangat bahagia. Dan setan iblis memberikan posisi yang istimewa kepada setan ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa sababut tafarruqi bainaz zawjaini bis-sihri, sebab kenapa bisa terjadi perceraian dengan sihir, ma yukhayyilu ila ar-rajuli awil mar'ah minal akhar min su'il mandar au khuluqin au nahwi dzalika. Dibuat khayalan yang terjadi pada pihak lelaki maupun pihak wanita, sehingga digambarkan pasangan itu jadi jelek, wajahnya jadi gak menarik, penampilannya jadi menakutkan, atau muncul bau yang sangat tidak sedap sehingga membuat dirinya jadi gak suka, atau tiba-tiba akhlaknya jadi berubah drastis, yang dulu sayang tiba-tiba sekarang jadi benci, dan seterusnya. Dan sebab-sebab yang lain al-muqtadiyah lil furqah, yang bisa menyebabkan perceraian. Wal mar'u ibaratun 'anil rajul, dan kata al-mar'u itu bisa digunakan untuk menyebut lelaki. Wa ta'nitsuhu imra'atun, sedangkan muannasnya adalah imra'atun. Al-mar'u laki-laki, imra'atun al-mar'atu wanita. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa ma hum bidarrina bihi illa biidznillah. Meskipun demikian, sihir itu tidak bisa memberikan madarat apapun kecuali dengan izin Allah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, illa biqada'illah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, insyaallah selengkapnya akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pembahasan tentang sihir berikutnya adalah mengenai perbedaan antara sihir dan mukjizat, dan sebenarnya ini inti yang dibahas dalam ayat. Apa perbedaan yang paling sentral, yang paling dominan antara sihir dengan mukjizat? Perbedaannya adalah ada di satu kata, yaitu bisa dipelajari. Sihir bisa dipelajari. Karena itu sihir disebut dengan ilmu sihir. Sedangkan mukjizat tidak bisa dipelajari. Murni datang dari Allah, sehingga mukjizat adalah wahyu. Sehingga kalau Anda perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Musa, pada waktu Musa menampakkan mukjizatnya, kalimatnya fa'auhayna ila Musa. Kami wahyukan kepada Musa. Seperti pada ayat yang tadi kita baca di Al-A'raf ayat 117. Wa auhayna ila Musa an alqi asak. Aku wahyukan kepada Musa untuk melemparkan tongkatmu. Lemparkan tongkatmu. Jadi Musa alaihissalam tidak tahu apa yang harus dilakukan pada waktu beliau melihat ular jadi-jadian karena sihir pandangan. Demikian pula ketika Allah menceritakan Musa pada waktu membelah lautan. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Aku wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke arah lautan. Fanfalaqa, kemudian lautan itu terbelah. Allah juga berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Ingatlah ketika Musa meminta minuman untuk kaumnya, faqul nadrib, maka kami perintahkan idrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu ke arah batu. Jadi tindakan Nabi ketika menampakkan mukjizatnya itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mukjizat adalah wahyu, sehingga mukjizat tidak bisa dipelajari. Sebagaimana wahyu itu tidak bisa ditiru. Nabi Muhammad SAW dapat wahyu dan para sahabat tidak belajar kepada beliau tentang gimana sih cara dapat wahyu ya Rasulullah. Apakah saya harus tidur di Gua Hira berapa hari terus bisa dapat wahyu? Ya enggak bisa. Yang bisa dapat wahyu hanya para nabi. Sehingga mereka diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran, tapi mereka tidak diajari gimana dapat wahyu Al-Quran, karena itu tidak mungkin. Tayyib. Sedangkan sihir bisa dipelajari. Karena itu kalimat sihir yang disebutkan di ayat tadi, fayata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka mempelajari sihir yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan orang Yahudi telah mengetahui bahwa siapa yang menjual imannya untuk membeli sihir, maka nanti dia enggak punya jatah di akhirat, alias dia orang kafir. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Itu semuanya dalil kalau sihir bisa dipelajari. Karena itu kalau ada kemampuan luar biasa, ilmu kanuragan, apapun bentuknya, dan untuk bisa mendapatkannya melalui proses belajar, maka ini adalah sihir. Baik. Terus bedanya dengan karomah, Bapak? Apa beda karomah dengan mukjizat? Beda karomah dengan mukjizat, kalau mukjizat itu bentuknya wahyu. Jadi ada komunikasi antara Allah dengan nabinya. Sedangkan karomah tanpa ada komunikasi antara Allah dengan orang yang mendapatkan karomah. Maka karomah datang di luar kesadaran penerima. Misalnya dia tiba-tiba selamat dari dari bahaya yang sangat menakutkan. Peluang selamanya kecil, tapi orang ini bisa selamat. Nah, mungkin itu bisa jadi karomah. Atau ada kejadian-kejadian aneh yang dialami. Beberapa contoh karomah seperti yang dialami oleh para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk di antara orang yang memiliki cerita tentang karomah.
Misalnya, beliau pernah melihat pasukan yang dikirim dari jauh yang dipimpin oleh Safina. Pasukannya Safina dalam kondisi terjepit. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengomando di atas mimbar di Madinah, ya Safina wal jabal, ya Safina wal jabal. Safina, naik ke gunung, naik ke gunung. Kata Safina, waktu beliau pulang ke Madinah, aku mendengar suara Amirul Mukminin yang menyuruhku untuk naik ke gunung. Sehingga Umar punya karomah dalam hal ini. Karomah yang lain seperti yang terjadi pada Maryam. Maryam pada waktu hamil diperintahkan oleh Allah apa? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyangkan pohon kurma. Goyangkan batang pohon kurma. Tusaqit alaihi rutaban janiyah, maka akan berguguran rutop-rutop yang segar. Coba bayangin, wanita dalam kondisi hamil menggoyang pohon kurma. Pada lelaki yang kuat suruh goyang pohon kurma, dia yang bergoyang bukan pohon kurmanya. Tapi itu bisa bergoyang dan berjatuhan rutop. Apa ini? Karomah. Sebab Maryam bukan seorang nabi. Sehingga karomah tidak bisa dipelajari dan Allah berikan kepada para hamba sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dan karomah yang tertinggi adalah istiqomah. Para ulama mengatakan afdalul karamah hiyal istiqomah. Karomah yang tertinggi adalah istiqomah. Masya Allah. Si A ini dari muda sampai tua bahkan sampai mati selalu istiqomah, rajin ibadah, rajin ke masjid, akidahnya lurus sampai beliau meninggal dunia. Itu karomah yang luar biasa. Ada keterangan yang disampaikan oleh Abu Ali Al-Juzazani, beliau mengatakan, kun taliban lil istiqamah wala taliban lil karamah. Fa inna nafsaka mutaharrikatun li talabil karamah wa rabbuka yuridu minkal istiqamah. Jadilah orang yang mencari istiqamah dan bukan karamah. Karena mungkin jiwamu ingin dapat karamah sedangkan Allah menghendaki dari kamu istiqamah. Maka seharusnya yang kita perjuangkan apa? Istiqamah, bukan mencari karamah. Nah, selanjutnya berkaitan dengan karakter sihir yang lain, bahwa orang yang berbuat sihir pasti kafir. Orang yang berbuat sihir maka dia kafir. Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Barang siapa, dan mereka telah mengetahui bahwa siapa yang membeli sihir maka dia tidak akan mendapatkan jatah di akhirat alias dia kafir. Nah, di lanjutan ayat di 103 Allah katakan walau annahum amanu wattaqau, kalau mereka beriman dan bertakwa. Andaikan orang Yahudi itu beriman dan bertakwa dan tidak nyari-nyari sihir, lamathubatun min indillahi khair. Tentu pahala dari Allah itu yang terbaik. Pahala dari Allah itu yang lebih baik. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Lalu kenapa mereka justru malah lebih sibuk belajar sihir tapi malah meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan hukuman bagi pelaku sihir adalah dibunuh. Hukuman bagi pelaku sihir adalah dibunuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddus sahiri darbuhu bis-saif. Hukuman bagi pelaku sihir adalah dibunuh. Kemudian kurang berapa menit? 3 menit. Apabila manusia itu tersihir, ini sifat manusiawi. Sifat di antara sifat manusiawi manusia, artinya normal untuk terjadi pada manusia adalah dia menjadi korban sihir. Paham ya? Saya ulang. Di antara sifat manusiawi manusia, sifat normal yang terjadi pada manusia adalah dia bisa menjadi korban sihir. Jadi begini, orang musyrik itu mengingkari Nabi dengan alasan Nabi kok ke pasar, Nabi kok makan. Wa qalu ma hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mereka mengatakan, ininya Nabi apaan ini? Kok dia makan, dia jalan di pasar, Nabi kok kayak gini?
Maka apa salahnya Nabi itu makan? Apa salahnya Nabi itu jalan di pasar? Beliau adalah manusia yang butuh transaksi, sehingga ketika butuh sesuatu beliau beli. Karena beliau adalah manusia. Sehingga bagian dari prinsip orang kafir, Nabi itu seharusnya manusia khusus. Yang gak makan, gak perlu jual beli, itu Nabi. Maka dibantah oleh Allah, apa salahnya kalau Nabi itu makan minum, apa salahnya Nabi itu jalan di pasar, bertransaksi. Dan itu tidak mengurangi status kenabiannya, karena Nabi itu manusia. Sehingga bagian dari prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran, Nabi itu manusia. Innama ana bashar, aku adalah manusia biasa. Baik, turunannya semua sifat manusia melekat pada diri beliau. Sudah? Termasuk diantaranya beliau bisa lupa. Maka ketika sholat beliau lupa, itu manusiawi enggak? Manusiawi. Sehingga saat beliau lupa dalam sholat, Nabi SAW mengatakan, Innama ana basyarum mithlukum nasitu kama tansaun. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, kalau aku lupa ingatkanlah aku. Dan termasuk diantaranya adalah beliau terkena sihir. Maka ada sebagian orang yang menolak, masa Nabi terkena sihir? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal di mana? Kan beliau seorang nabi. Beliau seorang nabi manusia bukan? Manusia. Kalau manusia, sifat melekat manusiawinya enggak hilang. Dan itu bisa menjadi objek sasaran sihir. Sehingga ketika Ahlussunnah membantah orang-orang liberal dan mereka yang menolak hadis riwayat Bukhari tentang Nabi SAW disihir, bantahan mereka, apa sih salahnya seorang manusia disihir? Itu kan menurunkan status kenabian. Kata siapa? Orang musyrik menurunkan status kenabian karena nabinya manusia. Maka orang ini kalau menolak Nabi disihir, padahal itu realita, bisa jadi dia punya prinsip sebagaimana orang musyrik. Dan ketika beliau disihir sama sekali tidak mempengaruhi keotentikan wahyu, sebab wahyu dijaga oleh Allah. Tapi jasad Nabi SAW tidak dijaga oleh Allah. Perhatikan. Kalau wahyu ke status beliau sebagai Nabi maksum, tapi jasad beliau tidak dijaga oleh Allah dalam arti bisa mengalami sakit, pernah kena senjata, sampai beliau berdarah dan bisa terkena sihir. Sebab beliau tidak kemudian dikasih benteng yang selalu berputar di sekitarnya. Kalau ada senjata masuk, ngilang. Itu film apa itu? Film kartun yang kayak gitu. Karena beliau manusia, maka sifat manusiawi ada. Makanya kita meyakini Nabi SAW disihir itu sebagai bentuk karena kita percaya realita itu ada dan terjadi. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.